Cerita ini dimulai pada malam yang gelap dan sunyi di desa tempatku tinggal. Aku adalah seorang remaja yang penuh semangat dan petualang, suka menjelajahi hutan-hutan yang ada di sekitar desa. Namun, semangat itu berubah menjadi ketakutan yang tak terkendali ketika aku mengalami peristiwa yang mengerikan dengan Wewe Gombel. Pada suatu malam, aku dan beberapa teman berencana untuk melakukan perjalanan petualangan ke hutan belantara yang terletak di luar desa. Kami mendengar cerita tentang Wewe Gombel yang berkeliaran di hutan itu, tetapi kami tidak menganggapnya serius. Kami percaya bahwa itu hanya cerita rakyat yang dibesar-besarkan oleh penduduk desa. Kami memasuki hutan dengan semangat yang tinggi, berjalan melalui jalan setapak yang tersembunyi di antara pepohonan yang rimbun. Angin malam berdesir dingin di antara dedaunan, dan langit gelap dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar terang. Namun, semakin dalam kami menjelajahi hutan, semakin gelap dan sunyi suasana menjadi. Cahaya remang-remang dari senter kami hampir tidak cukup untuk menerangi jalan di depan kami. Dan kami merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan kami. Kami terus berjalan, tetapi perasaan ketakutan yang menghantui kami semakin membesar. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan membuat kami merasa tidak nyaman, dan kami mulai mempertanyakan keputusan kami untuk menjelajahi hutan ini. Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah kaki yang samar-samar di antara pepohonan di depan kami. Kami berhenti sejenak, mendengarkan dengan hati-hati. Tetapi suara itu semakin jelas dan teratur. Kami merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendekati kami dengan langkah yang mantap. Dengan hati yang berdebar-debar, kami melanjutkan perjalanan, mencoba untuk mengabaikan perasaan takut yang merayapi hati kami. Namun, semakin dekat kami mendekati sumber suara, semakin jelas pula bayangan yang muncul di depan mata kami. Di tengah kegelapan hutan, kami melihat sosok misterius yang berdiri di tengah jalan. Sosok itu tinggi dan kurus, dengan wajah yang tersembunyi di balik kain putih yang kusut dan lusuh. Matanya yang gelap memancarkan kegelapan yang menakutkan, dan senyum mengerikan terukir di wajahnya yang pucat. Kami merasa kaku oleh rasa takut yang melumpuhkan, tidak bisa bergerak atau berbicara. Kami hanya bisa menatap dengan mata yang terbelalak saat Wewe Gombel mendekati kami dengan langkah yang perlahan dan menakutkan. Tiba-tiba, dengan gerakan yang cepat dan tak terduga, Wewe Gombel melompat ke arah kami dan mencengkeram salah satu teman kami dengan kekuatan yang ganas. Teriakan dan jeritan pun memenuhi udara. Tetapi tidak ada yang bisa melawan kekuatan misterius yang dimiliki oleh Wewe Gombel. Dalam sekejap, teman kami telah hilang, diculik oleh makhluk mengerikan itu. Kami yang tersisa terdiam di tempat, tidak bisa bergerak atau bereaksi. Kami hanya bisa menatap dengan mata yang terbelalak saat Wewe Gombel menghilang ke dalam kegelapan hutan, membawa pergi teman kami yang malang. Kami segera berlari meninggalkan tempat itu. Tetapi ketakutan dan kepanikan membuat kami tersesat di tengah hutan yang gelap dan berbahaya. Kami mencoba untuk mencari jalan keluar, tetapi semakin lama kami berada di dalam hutan, semakin sulit pula untuk menemukan jalan pulang. Kami berjalan tanpa tujuan, terus mencari-cari tanda-tanda kehidupan di tengah kegelapan yang menyelimuti hutan itu. Namun, semakin lama kami berjalan, semakin jelas pula bahwa kami telah terperangkap di dalam jebakan yang mematikan. Ketika pagi tiba dan sinar matahari mulai menyinari hutan, kami menemukan diri kami berada di sebuah tempat yang tidak dikenal. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa berada di sana, tetapi kami tahu bahwa kami harus segera mencari bantuan. Kami berjalan ke arah manapun yang kami bisa, berharap untuk menemukan jalan keluar dari hutan yang mengerikan itu. Namun, kami masih dihantui oleh bayangan Wewe Gombel dan peristiwa mengerikan yang telah kami alami. Saat ini, aku masih merasa terganggu oleh pengalaman itu. Meskipun aku berhasil selamat dari hutan itu, tetapi bayangan Wewe Gombel masih menghantui pikiranku hingga hari ini. Aku belajar bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tak terungkap, dan bahwa keberadaan makhluk mistis seperti Wewe Gombel mungkin lebih dari sekadar cerita rakyat belaka.
Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan berhati-hati di masa depan, dan bahwa aku tidak akan pernah lagi mengabaikan peringatan tentang bahaya yang mengintai di luar sana.